Silakan. Jika kita pikir kita bisa, tentu kita kan selalu bisa. Tapi bila berpikir sebaliknya, maka tak heran pasti kecewa. Kobarkanlah semangat di dalam jiwa kita, berjuang bukan impian demi masa depan yang terbentang dan gemilang. Bangkitlah, jangan terlena, kejarlah semua peluang, lakukan yang kita bisa, raihlah indah puncak kesuksesan. Hidup ini tentu tidak mudah, jangan pernah engkau menyerah. Isi dengan doa dan berusaha, bekerja keras, terus berjuang. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kembali sama-sama ya kita hadir di training yang sudah selalu kita nantikan ya, terutama training ini insya Allah bermanfaat bagi para distributor yang sudah bergabung di bisnis kita yang luar biasa, yaitu bisnis Greenwood ya. Malam hari ini juga saya dengan Mugi Hartika Jakarta tidak ada bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini kita hanya sharing saja ya, kebetulan saya memang berada sebagai leadernya Bapak dan Ibu sekalian. Itu karena waktu dan kesempatan ya. Jadi kita semua punya kans untuk sukses bersama-sama ya, dan tidak ada yang kita tutup-tutupi. Yang terjadi malah bagaimana caranya apa yang kita dapat hari ini juga bisa didapatkan oleh teman-teman sekalian. Untuk itu kita akan berbagi ya. Baik, kita lanjut saja Bapak dan Ibu sekalian ya dengan materi kita yang berikut ini. Nah, dalam bisnis ini pasti ada yang gagal, ada yang sukses. Nah, kenapa sukses dan kenapa gagal? Sama-sama kita bedah ya teman-teman sekalian. Baik. Orang sukses menurut satu buku ya, dan ini pendapat dari Mr. T. Harv Eker, bahwa orang sukses itu selalu memandang dirinya lebih besar dari masalah yang dihadapi. Kemudian orang sukses itu memilih kompensasi berdasarkan apa yang dihasilkan, bukan berapa banyak waktu yang dikeluarkan. Orang sukses selalu bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Dan orang sukses selalu bisa mengambil tindakan walaupun sebenarnya mereka tuh takut. Dan tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan mereka untuk mengambil tindakan. Orang sukses selalu ingin belajar dan berkembang, serta selalu merasa pengetahuan mereka tidak cukup. Seperti buah yang tidak merasa matang, tapi buah yang setengah matang. Jadi dia tidak akan pernah busuk ya. Dan seperti dengan gelasnya air kan teman-teman. Kalau misalnya air itu sudah penuh, kalau kita merasa penuh, diisi air dia akan luber-luberan. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita semua menjadi seperti gelas, setengah isi, setengah kosong. Jadi ketika ada pembelajaran, informasi-informasi yang masuk, dia bisa masuk ke dalam gelas kita, ya. Oke. Nah, teman-teman, yang keenam, orang sukses itu selalu berpikiran diri mereka lah yang menentukan nasib depan mereka sendiri, bukan bergantung pada nasib. Dan orang sukses selalu mengagumi kesuksesan orang lain, bukan merasa iri atas keberhasilan orang lain. Iri yang positif oke lah, tapi kalau iri yang negatif merugikan diri kita sendiri. Ya,
Nah, orang sukses juga itu punya impian besar banget gitu loh. Bukan berarti punya impian besar karena nggak mampu, akhirnya dikecilin gitu. Tapi impian besar, kalau nggak mampu, besarin actionnya. Atau lakuin ke pekerjaan yang tidak semua orang lakuin, yang berbeda. Ya. Dan orang sukses selalu yakin akan jadi kaya. Bukan berharap sewaktu-waktu menjadi kaya. Orang sukses itu fokus, berorientasi pada aset, bukan pada besarnya penghasilan. Fokus dan komitmen. Itu seorang sukses. Ya. Oke, teman-teman sekalian, mengapa orang bisa sukses di MLM? Karena ada 5 langkah. Kita dikasih orang mobil hebat nih, mobil mewah, tapi nggak ngerti caranya ngendarainya itu gimana, makanya bisa nabrak sana sini kan. Nah, untuk menjadi suksesnya itu di MLM, kita harus punya kunci. Untuk itulah kuncinya ada di sini, di 5 langkah sukses. Kita akan berbicara. Langkah sukses yang pertama, impian dan sikap. Oke, Bapak Ibu malam hari ini boleh buka speaker beberapa orang ya. Ada yang mau sharing ke saya? Apa sih impiannya join di sini? Ada? Buka speaker ya. Silakan. Ada malam hari ini? Saya minta perwakilan dari Oku Timur nih, 1. Oku Timur, silakan. Ya, dari Oku Timur. Ada dari Oku Timur yang mau sharing? Atau siapa aja? Atau Pak Sudi Warsito, Jakarta. Saya ingin tanya, apa impian Anda ketika join di Greenwood ini? Apa karena nggak enak sama mertua? Apa karena ikut-ikutan? Atau apa? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya lihat ada Pak Agung Cakra dari Bali. Nah, ini juga Bali luar biasa nih. Pak Agung Cakra bisa? Siap, Bu, siap. Ya, silakan Pak Agung. Ya, saya bergabung di Greenwood yang pertama dulu tahun 2015, Bu ya. Ya, Pak. Sebelum saya buka stokis, tapi impian saya pertama dulu adalah saya ingin sehat. Karena waktu bergabung itu saya dalam kondisi sakit. Ya, kebetulan Pak Dewo yang check up saya dan saya ada penyumbatan pembuluh darah. Ya. Karena tiap hari boleh dikatakan saya sakit kepala. Baru bangun pagi saja sudah sakit. Nah, itu saya dapat produk dari Pak Dewo. Kemudian saya minum. Dan seminggu kemudian lebih ringan lah kondisi sakit kepala saya. Nyut-nyutan itu. Dan itulah saya tertarik untuk bergabung di Greenwood. Pertamanya adalah untuk saya biar saya sehat. Tetapi setelah itu saya melihat peluang bisnisnya. Dan saya bergabung dan ingin sehat dan tentu saja ingin meningkatkan finansial saya lebih baik. Dan faktanya saya merasakan itu. Sampai sekarang ini. Dan saya sudah buka stokis. Dan tentu saja dengan grup saya yang sudah luar biasa juga. Atas bimbingan Pak Dewo yang luar biasa. Dan saya sudah bisa menikmati. Tapi tetap saya bertahan dengan stokis. Dengan grup saya. Dan stokis sebagai tempat saya untuk mendapatkan di hari tua untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian mendapatkan hasil, kemudian dari sisi lain ingin mendapatkan passive income dari aset, membangun aset dengan grup kami semua. Demikian Ibu, awal dari saya bergabung. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak Agung Cakra. Ya teman-teman, Pak Agung Cakra ini pemilik stokis yang ada di Tabanan Bali ya, dan saya tahu banget perjuangan grup di Bali ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa diduplikasi juga oleh grup-grup kita yang lainnya. Ya, teman-teman, impian setiap orang tuh tidak ada yang sama. Tapi mungkin ada juga yang sama. Ya, jadi ada yang ingin sehat, tapi memang ada yang kemungkinan karena pengen bayar hutang gitu ya.
karena pengen Betul. passive income gitu kan. Ada juga pengen yang pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, itu semua adalah impian. Nah, untuk itu teman-teman, kita akan lihat di next berikutnya. Dan selamat menyaksikan dulu film yang satu ini. Gus, nasib seseorang, orang itu sendiri yang menentukannya. Cobaan pasti ada, tapi rezeki juga akan selalu mengikuti. Yang penting usahanya. Sekarang kamu acting marah, Mei. Punya cita-cita setinggi langit itu biasa. Kamu harus lebih penjiwaan lagi, Mei. Melotot lagi, Mei. Nah, gitu baru benar. Punya cita-cita berguna itu juga biasa. Punya cita-cita mulia juga bukan hal luar biasa. Cita-citaku ingin membahagiakan orang lain. Cita-citaku ini selalu dijual buat kamu. Yang Muti aja tiap minggu punya cita-cita. PR itu harusnya bikin orang tambah pinter, bukan bikin repot. Tapi punya cita-cita yang tak terdengar seperti sebuah cita-cita dan berjuang sepenuh hati untuk mewujudkannya, itu baru luar biasa. Cita-cita itu bukan cuma untuk ditulis saja, tapi untuk diwujudkan. Lagi zaman bapak sekolah dulu cuma pakai otak. Ah, kamu gak bakal ngerti cita-citaku. Mau jadi apa? Akankah cita-cita mereka terwujud? Aku sadar bahwa tidak ada cita-cita yang mudah. Aku jadi tahu apa cita-citaku yang sesungguhnya. Cita-citamu itu rendah, tapi bikin susah. Iya, jadi teman-teman, kalau kita melihat film tadi, apa yang ada dalam benak kita? Ya, jadi intinya semua orang punya impian. Semua orang ingin mendapatkan sesuatu berdasarkan dari impian terlebih dahulu. Harus kita catat, harus kita yakin, itu yang terpasti ya. Nah, impian kita juga apa yang harus kita lakukan dengan impian ini? Apakah hanya sekedar impian saja? Tentunya juga kalau kita punya impian, tentunya harus yang spesifik gitu. Misalnya nih, di Greenwood ya, saya pengen naik tingkat jadi diamond. Berapa lama? Itu harus terukur kan? Ingat ya, harus terukur. Misalnya nih, saya dalam waktu 6 bulan, saya bisa gold diamond. Maksimal 1 tahun saya diamond. Nah itu jadi ada gitu loh. Tuliskan impian itu gitu. Bila perlu di meja kerja, di buku kerja gitu. Karena 3% orang di dunia ini yang sukses adalah mereka yang menuliskan impian nih teman-teman. Ya. Sementara orang-orang yang tidak menuliskan impian hanya diangan-angan atau pengen-pengen tapi mereka tidak menuliskan, tidak berani menuliskan. Itu sulit mereka capai. Kenapa kita perlu menuliskan impian? Pasti karena kita sering gagal kan. Nah, tapi kalau kita gagal karena kita punya impian, insya Allah kita akan bangkit. Ya, ingat impian kita harus terukur, oke? Dan masuk akal itu juga. Misalnya nih, wah, saya harus diamond dalam 1 hari, kan nggak masuk akal kan? Kecuali mereka yang mau investasi, gitu ya. Harus ada waktu juga, ya. Jadi intinya semua harus terukur. Nah, misalnya pun juga nih, wah, saya punya penghasilan segini,
Dalam jangka waktu panjang berapa saya bisa dapat mobil. Nah, ingat teman-teman, Januari kan sudah ada reward nih ya, akan ada promo reward terbaru. Oke. Nah, dalam jangka waktu setahun itu bagaimana saya bisa mengegulkan semua reward? Dari sekaranglah bergeraknya, jadi nggak usah nunggu Januari. Sekarang November, masih ada waktu 2 bulan, dari sekarang perbanyak grup jaringannya. Jadi ada impian, kita juga sudah planning bagaimana cara ngegulin impian itu sendiri, ya. Nah, teman-teman, apa sih pentingnya impian itu? Kok kayak anak kecil gitu loh, ngomongin impian gitu. Tahu nggak nih teman-teman? Di Greenwood ini kita tuh nggak ada bos, ya kan? Bos itu adalah impian kita, gitu. Kalau kita di kantor, kita punya bos. Tentunya kita takut kan kalau nggak ngelakuin apapun. Kalau kita misalnya nggak ke kantor gitu kan, atau nggak ngerjain proyek kita pasti takut dengan bos kita. Tapi di sini siapa bos kita? Bos kita adalah impian kita. Dan apalagi, kenapa butuh impian? Modal kita tuh nggak gede di sini, kecil. Bahkan nggak ada modal ya. Kenapa? Kita join nih, Platinum misalnya, lebih kurang 9 juta. Kan kita dapat produk. Kalau kita minum, kita sehat. Kita jual, duit kembali. Modalnya kecil. Karena modalnya kecil, nggak serius gitu loh. Rata-rata orang kalau udah modalnya miliaran, baru kerja keras gitu. Ya. Tapi dengan modal miliaran, coba hitung berapa lama balik modal. Boro-boro untung. Balik modal aja belum gitu. Kita di Greenwood apa? Ya kan? Nggak segede-gede gitu loh modalnya. Ya. Dan ingat teman-teman, mengapa impian itu penting? Karena segala hal itu berawal dari impian. Kita tahu ya dengan Rek Bersaudara, itu pesawat terbang, kalau enggak mereka melakukan uji coba, melakukan sebuah impian, pengen punya pesawat yang terbang gitu, pengen terbang gitu, pengen lebih cepat gitu ya. Kalau dari dulu Rek Bersaudara tidak punya impian untuk membuat pesawat, bagaimana mungkin kita bisa cepat menuju suatu tempat? Bisa bulanan, bisa harian gitu ya. Bahkan Rek Bersaudara dulu itu sering dicemooh ya oleh teman-teman segala macam, bilang merekanya gila gitu loh. Tapi mereka komitmen karena mereka punya impian gitu ya. Dan ingat ya teman-teman, kalau kita join di bisnis ini nggak ada impian, kita nggak akan kuat ngadepin masalah. Dan ingat, untuk melindungi impian itu apa? Visualisasikan. Ya, dulu saya ingat banget, ketika saya masih kerja di bank, saya punya namanya buku impian. Jadi teman-teman, mulai hari ini, join di sini, buatlah buku impian. Bila perlu gambar-gambar impian itu ditempel di bukunya atau ditempel di dinding kamar, ditempel di kaca cerminnya. Kalau yang masih bekerja, letak di meja kerjanya seperti yang saya lakukan dulu. Dulu saya sambil kerja, ada foto anak-anak saya ada di meja kerja saya. Kenapa? Karena saya akan kerja keras demi mereka. Oke, itu yang kita lakukan. Kemudian ketika saya kemudian menjalankan bisnis ini, saya punya impian dulu. Dulu saya pergi itu subuh ya teman-teman. Jam 5:30 keluar rumah. Kerja di bank. Pulang rata-rata malam hari. Ketika pergi, ingat banget saya, itu ninggalin anak-anak saya, mereka masih tidur. Ketika malam, anak-anak saya juga sudah tertidur. Jadi intinya anak-anak saya itu anak pembantu, bukan anak saya. Itulah resiko kalau ibunya kerja. Nah, mau bisnis nggak punya duit gitu loh. Karena dalam otak saya bisnis itu pasti punya duit. Ya udah, ternyata doa saya dijabah melalui bisnis network marketing inilah. Saya bisa jadi. Dan saya bisa juga mengatur waktu dengan keluarga ya. Kemudian teman-teman, untuk melindungi impian kita yang kedua gimana caranya? Berikanlah pergaulan kita dengan lingkungan yang mendukung. Kalau kita berada di lingkungan yang nggak mendukung, sulit kita bisa melindungi impian kita. Di Greenwood kita ini sama-sama kita semua punya impian yang sama, punya visi yang sama. Insya Allah kita bisa sama-sama meraih, punya semangat yang sama, di J1 System bersama, gitu. Kita saling support bersama untuk melindungi impian kita ke depan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sukses yang kedua di bisnis MLM itu adalah sikap. Sikap terhadap diri kita sendiri. Sikap seperti apa? Otomatis kita punya iman. Oke? Kita percaya apa yang kita lakuin ini ada CCTV kita, yaitu Tuhan di atas sana.
Walaupun kita di sini agamanya berbeda-beda, tapi kita sama-sama tahu bahwa di atas sana ada yang maha tinggi dari kita, yang selalu memantau kita. Apabila kita menjalankan bisnis kita dengan amanah, gitu kan, tidak zolim sama orang, ya, dan kemudian juga tidak mementingkan diri kita sendiri, kita di sini bisa sukses itu karena ada orang-orang yang bekerja bersama kita, ada juga orang yang bisa kita lahirkan sukses di bawah kita, maka kita akan sukses. Itulah hebatnya MLM. MLM itu teman-teman nggak bisa sukses sendirian, tapi harus bersama grup. Makanya di MLM itu tumbuhlah sikap kita untuk bersosialisasi yang bagus, tidak ego. Ya. Kemudian apa? Positif. Sikap kita terhadap diri sendiri positif. Menyikapi segala hal itu, please negatifnya dibuang jauh-jauh. Kedepankan sikap positif. Ketika gagal, kita positif. Ya kan? Ketika kita belum mencapai, kita bangkit lagi. Ketika ada orang menolak, enggak masalah. Ingat, hukum dalam MLM itu, dalam bisnis itu, 10 yang nerima 1. Kalau mau dapatnya 5, 50 orang. Gitu. Nggak usah pikirin yang berapa orangnya, 5 orang aja dipikirin. Ngapain kita pikirin negatif, nanti mikirin orang yang nggak mau. Lupain wajah-wajah mereka yang nggak mau. Cukup pikirkan 5 orang tadi. Oke. Kemudian integritas itu penting teman-teman. Komitmen itu penting. Ketika kita gagal, jangan nyerah. Dalam bisnis itu nggak ada yang namanya simsalabim, nggak ada yang namanya sukses balikin telapak tangan tuh nggak ada gitu. Komitmen, kerjakan dulu. Jangan nanti udah ada tawaran lagi nih di tempat lain. Wah, manisnya minta ampun. Udah deh, fokus kita terpecah. Menjalankan dengan berbagai macam network marketing. Kalau kita banyak bermain dalam network marketing, kita terpecah. Gimana kita mau sukses? Oke. Lalu kita amanah. Please teman-teman. Amanahlah. Kenapa? Karena bisnis yang jangka panjang itu karena sebuah kejujuran. Ya. Kejujuran itu akan buat kita pada kesuksesan. Tanggung jawab, rendah hati. Kita selalu ingat seperti tadi ya, saya katakan bahwa di sini kita tidak pernah merasa seperti buah yang sudah matang. Ujung-ujungnya cepat busuk, tapi buah yang setengah matang. Teachable, kerja keras, jiwa besar. Percaya atau tidak? Lihat mereka-mereka yang pemenang di MLM. Rata-rata mereka sudah bisa mengalahkan ego dalam dirinya dan memiliki jiwa yang besar. Dan tidak bisa dihitung lagi berapa besar jiwanya karena sudah banyak sekali menghadapi penolakan, sudah banyak menghadapi bulian, itu sudah banyak menghadapi kegagalan, tapi mereka nggak pernah mau menyerah. Dan ingat teman-teman, manajemen waktu itu penting. Ya, sesibuk apapun kita, please jangan lupa untuk tetap ingat di atas tanah. Kalau kita Muslim kita tetap sholat ya. Ada juga agama Hindu kan di sini tetap pergi ke pura, yang Kristen juga pergi ke gereja ya. Dan itu harus kita lakukan. Tetap berdoa. Jadi ikhtiar dan berdoa. Dan satu lagi dengan keuangan. Jangan sampai kita hilaf dengan keuangan. Dan pinter-pinter mengatur keuangan. Itu sikap. Kemudian sikap terhadap perusahaan. Apa? Yakin. Bagaimana ya kita mau berhasil kalau kita nggak yakin dengan Greenwood? Nah gitu loh. Kemudian sikap terhadap siapa? Upline, downline, crossline. Upline itu bukan bos. Ya, tapi mitra kerja. Downline bukan objek penderita yang bisa kita suruh-suruh, tapi mereka juga adalah mitra kita. Jadi kita harus kerja sama-sama. Ketika kita ketemu dengan salah satu prospek dari downline kita kan ucapkan, wah luar biasa. Kamu berada di jaringan si A. Si A itu hebat, bagus, tepat sekali. Gitu. Jadi kita menghargai gitu. Kemudian terhadap upline kita juga jangan juga, waduh mentang-mentang dia upline, semuanya harus ke upline kita. Mintanya ke upline, apanya ke upline, ingat gitu. Upline kita juga bukan mesin ATM, itu yang paling penting ya. Jadi istilahnya Anda pun akan jadi upline di sini. Suatu saat akan punya grup juga di situ. Saling menghargai. Kemudian crossline. Oke, untuk saling konsultasi itu lari ke garis sponsorisasi. Tapi terhadap crossline, kita bisa bekerja sama dalam event pertemuan. Seperti pada malam hari ini, kita di Zoom. Ya kan, ada grup saya di kaki lain, ada kaki lain, tapi saling bekerja sama gitu, saling mengisi di situ kekuatannya. Jadi kita pintar-pintar. Nah, inilah sikap-sikap yang harus kita jalankan, saling menghargai. Kemudian sikap terhadap apa lagi? Masalah dan kegagalan. Ingat ya, Bapak Ibu, kodrat bisnis ini tidak ada orang sukses
tanpa masalah dan tanpa kegagalan. Ini harus kita sadari. Bisnis ini kodratnya berproses. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat langkah yang pertama, yaitu mengundang. Di 5 langkah sukses. Yang kedua tadi, maaf, impian sikap. Yang kedua apa? Mengundang. Nah, kita kan mau mengundang nih, ya. Coba kita buat nanti skala prioritas seperti ini. Ada nomor, nama, alamat. Oke, misalnya nih saya mau prospek nomor 1. Misalnya saya prospek Ana, ya kan? Alamat, telepon, finansial dia gimana? Ingat, angka 1 kalau lebih rendah dari Anda. Angka 2 bila sama dengan Anda. Dan angka 3 bila lebih tinggi dari Anda. Oke, misalnya finansialnya 1. Ambisi 1. Supelnya 1. Berarti di bawah Anda semua kan? Skornya berapa? Tuh 2, 3, 4. Oh 4 skornya. Nah kemudian yang kedua. Kita tulis namanya misalnya Budi. Ya kan? Nilainya misalnya, finansialnya 2, sama dengan Anda. Ambisi 2, 2, 2, 2. Skornya berapa? 6. Misalnya gitu kan. 8, di situ karena 2. Nah yang ketiga misalnya Susi. Finansialnya lebih dari Anda 3. Ambisi lebih dari Anda 3. 3 kali 4 berapa? 12. Nah nilai yang satu-satu tadi, itu adalah tempat Anda, ya tempat Anda untuk bagaimana Anda bisa mengundangnya. Ya, jadi yang pertama ini daftar nama ini ya. Di situ Anda undang, ya kan? Kemudian yang setara dengan Anda itu bisa Anda presentasikan nantinya ya. Oh, kalau ini adalah daftar presentasi. Oke, ini daftar nama. Maaf nih. Untuk daftar nama, maaf kalau ini mah keterangan untuk presentasi, saya minta maaf ya. Ini untuk presentasi. Kalau untuk daftar nama, ingat ya teman-teman. Daftar nama itu jangan Anda pandang-pandang bulu. Oke. Semua yang Anda kenal itu ada daftar nama Anda. Ya. Jangan sampai daftar nama Anda nanti diambil oleh orang lain. Nah, Anda tulis semua daftar nama Anda. Apalagi kita udah punya handphone sekarang. Kalau saya di HP, itu biasanya saya tulis gini, prospek A, prospek Tuti, prospek Ita gitu. Itu berarti prospek saya. Itu enak tuh pakai HP. Kalau nanti udah join, baru saya tulisin GW depannya. GW Ita, GW Susi gitu. Berarti udah join. Tapi kalau belum biasanya saya tulis prospek. Jadi kalau ada waktu-waktu kosong, saya bisa prospek mereka melalui handphone. Saat ini kan kita gampang banget ya jalan karena kita sudah punya tersebar dengan berbagai macam kecanggihan teknologi ya. Jadi please jangan pernah pandang bulu. Aduh, dia mah nggak mungkin join. Kenapa? Dia orang kaya. Padahal namanya penyakit nggak milih kan, mau kaya, mau miskin, mau apa gitu kan. Nah jadi jangan judge orang itu menurut pola pikirnya kita gitu loh. Berani aja, tebar aja benih sebanyak-banyaknya. Atau yang tumbuh nanti mana, itu yang kita ambil gitu loh, ya. Oke. Nah, untuk kemudian kita undang mereka, ya. Nah, pada saat mengundang mereka, kita juga jangan berpikir bahwa, wah, saya harus ngikutin dengan waktunya. Saya enggak. Sesuaikan dengan waktu-waktunya kita. Ya, sesuaikan dengan waktu-waktunya kita. Jadi, maaf, sesuaikan dengan waktunya orang yang kita undang itu. Misalnya nih, kita mau ajak ketemuan. Mungkin mereka belum bisa datang ke Zoom. Rata-rata yang datang ke Zoom untuk BOP kita itu adalah orang yang udah bergabung. Makanya, kalau pengen banyak yang datang ke event kita, lakukanlah one-on-one gitu. Itu. Jadi kita presentasi dulu ke mereka. Nah, pada saat kita BOP Zoom, pada saat kita nanti BOP offline, mereka tuh rata-rata udah join, ya. Kita undang mereka. Mengundang mereka itu sebaiknya ya kita mengundang dengan cara profesional, ya. Nah, dan kita pun melakukan yang namanya sudah kita undang, kita lakukan presentasi, ya. Nah, kalau kita melakukan presentasi, ingat ya teman-teman, kita balik lagi ke sini ya. Presentasi, ingat ya. Kalau tadi nilainya 1 semua, sama rendah dari Anda, itulah tempat Anda latihan untuk presentasi. Cari orang yang lebih rendah. Kenapa? Presentasi yang hebat, itu adalah presentasi karena mereka sudah banyak lakukan jam terbang. Kalau belum berani presentasi, cari orang yang lebih rendah dibanding dengan kita. Lakukan presentasi di sana.
Nah, apabila cukup potensi, kita bisa lakukan setelah kita sudah banyak melakukan latihan. Tapi apabila skornya mencapai 10 sampai 12 ke atas, ya, ini kan sangat potensi. Barulah kita libatkan A-plan gitu. Jadi jangan semuanya karena A-plan. Nggak presentasi kalau nggak ada A-plan. Gimana bisa kita jalan gitu. Beranikan. Coba tadi dengan orang-orang yang di bawah kita. Kalau memang udah potensinya bagus banget, baru kita ajak A-plan kita, ya. Oke. Nah, pada saat kita bikin janji ketemu, ingat ya teman-teman, kita tuh ngeberi peluang, bukan meminta. Tapi kita tuh ngeberi peluang. Di sini kalau kita ngajak orang, kita profesional aja. Oh iya, kita punya bisnis gitu. Ya, jadi bukan. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, sediakan 2 alternatif waktu. Dia bisanya kapan? Gitu. Kalau dia bisanya Senin, ya udah, jangan sesuaikan dengan waktunya kita. Kita mengikuti waktunya dia. Gunain telepon. Tapi ingat ya teman-teman, kalau buat janji lewat telepon, itu jangan banyak ngobrol gitu. To the point aja. Misalnya, oh ya maaf, nih kebetulan aku mau buru-buru gitu. Gimana kalau nanti malam hadir aja ke sini? Kalau mulai cerita melalui telepon panjang jadinya, ya, dan terpotong-potong. Bisnis, banyak orang yang menolak bisnis karena mereka tidak menerima informasi secara lengkap. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap, jangan gunakan telepon, ketemu gitu loh. Ya, kemudian basa-basi singkat. Nah, jangan juga kan ketika gunain telepon langsung ditawarkan, saya punya MLM, enggak juga kan? Bisa tanya, hey apa kabar gitu kan? Ya jadi dan ingat jangan terlalu lama. Ujung-ujungnya nggak nyampe-nyampe saking banyak basa-basi singkat, basa-basinya kelamaan gitu loh. Seorang orang bisnis itu dia tahu waktu ya, dia ngerti waktu gitu loh. Waktu sangat berharga. Jadi to the point. Ya, oke, next. Kita lihat lagi langkah selanjutnya. Udah itu untuk bicara juga jangan terlalu panjang ketika ditelepon, ketika mengundang, ya bilang kita lagi sibuk atau apa. Nanti lebih bagus kita hadir ya ke sini gitu, ke acara Zoom kita bagus banget gitu kan. Ya, kemudian dapatkan cocok waktu, undang prospek kita dan kemukakan topik kreatif. Please hindarin nama MLM. Orang tuh banyaknya negatif dengan nama MLM. Tapi nggak bisa disalahin juga ya, karena banyak MLM juga yang nggak bener gitu loh. Imbas-imbasnya MLM yang bener jadi korban juga gitu. Nah kalau ditanyakan orang, saya selalu bilang gini, hadir ya nanti ke bisnis yang spektakuler banget gitu, cocok banget untuk saat ini gitu. Apa itu namanya? Saya nggak pernah bilang bahwa saya orang MLM, tapi selalu saya bilang networker atau saya bilang konsultan herbal. Rata-rata orang tuh paling suka ya kalau bisa bicara tentang kesehatan. Nggak semua orang juga akan suka dengan dimulai dengan bisnis gitu loh. Ya, jadi gunakan aja nama-nama yang misalnya kalau misalnya oh ya saya konsultan herbal Greenwood. Tapi ada nggak? Tapi gini, Bu Mugi, saya kadang-kadang ditodong gini, MLM kan? Anda dengan percaya diri, nggak usah bohong juga, bilang aja, iya. Kenapa? MLM kita beda loh sama yang lain gitu. Dan ingat, nggak usah ngejatuhi produk-produk yang lain. Kita tonjolkan aja kelebihan Greenwood itu apa. Ya, oke. Untuk konfirmasi waktu presentasi Anda ketika Anda punya prospek. Sama kan, ketika saya mau ngadain Zoom ini, mungkin Bapak Ibu bingung gitu loh, atau mungkin udah bosen ketika saya japri terus di grup, atau saya japri satu-satu. Nah, Bapak Ibu lakukan nggak hal yang seperti saya lakukan? Coba kita duplikasi. Ketika Anda mendapatkan japri dari saya, Anda pun harus japri ke grup-grup Anda. Perkara mereka hadir dan enggak di Zoom ini, no problem teman-teman semua. Ya, itu dia. Dan jangan lupa latihan untuk presentasi. Oke, presentasi yang hebat tuh nggak perlu selengkap-lengkapnya, nggak perlu. Tapi kita ingin tahu dia tuh pengennya apa. Mungkin dia nggak suka dengan bisnisnya, kita bisa presentasi dengan produk gitu ya. Tapi teman-teman, 4 pilar kekuatan Greenwood yang harus kita terangkan kepada calon prospek kita ada 4. Perusahaan kita,
kita secara singkat menjelaskan bahwa perusahaan kita perusahaan yang internasional, punya 48 negara, owner kita seorang Profesor Dr. Deming Lee, produk kita FDA, marketing plan kita itu Unilevel, ya, marketing plan kita Monolek, maaf gitu ya, dan promosikan juga BOP kita, NDO kita, dan kita juga punya sekolah bisnis yaitu GR System. Jadi kita nggak sendiri, kita sama-sama di sini, saling membantu. Kemudian langkah selanjutnya follow up, tindak lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, besi yang lagi hangat itu gampang kita patah-patahkan, gampang kita bentuk gitu loh. Maaf, bukan dipatahin, tapi gampang dibentuk. Tapi kalau besi yang udah dingin itu susah lagi. Makanya follow up-nya jangan kelamaan. Udah kita presentasi, udah kita kasih brosur, semuanya udah. Kemudian follow up-nya kapan? Bulan depan. Follow up-nya kapan? 2 minggu lagi. Orang yang kita presentasi tadi bisa diambil oleh orang lain. Jangan marah. Ya, jangan marah. Itu karena kita yang telat follow up. Itu yang pasti ya. Oke. Kemudian ingat, kita juga ajarkan mereka buat daftar nama ya. Kemudian juga ajak ke pertemuan-pertemuan acara-acara kita di BOP Zoom atau di BOP offline ya. Oke, langkah selanjutnya adalah apa? Pemakai produk. Bapak Ibu, kita di sini tuh seorang business owner, IBO, ya, independent business owner, bukan seorang sales. Seorang pengusaha, dia pasti pakai produknya. Seperti pengusaha mobil BMW, dia pakai mobil BMW, dia nggak pakai mobil hijab. Kita pengusaha di Greenwood, ya kita pakailah produk kita. Jangan kita pengusaha di Greenwood malah pakai produk lain, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung itu namanya. Kemudian apa? Miliki pelanggan. Ya kan? Dan maaf, kita juga pakai produk misalnya nih gini. Ada namanya pemakai 100%. Kan kita ada mulai dari odol, mulai dari vitamin C gitu. Nah, dulu juga ingat lah saya ketika mau join di awal, mungkin saya cari produk yang murah-murah. Nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti bonus kita mulai berkembang, di situ kita mulai menggunakan produk. Jangan sampai orang nanya produk kita nggak ngerti atau kita tanya Alpen saya. Oh tunggu ya, saya tanya Alpen dulu. Nah itu nggak mendidik banget ya. Oke. Nah teman-teman sekalian jangan lupa miliki pelanggan, itu yang terpenting. Miliki pelanggan. Jadi kita bisa membina pelanggan-pelanggan di bawah kita itu kita bina. Ya, saya pun sampai sekarang ini itu hampir udah sangat enggak terhitung berapa banyak pelanggan dan itu saya bina. Biasanya kalau misalnya udah lama dia nggak beli, saya suka tanya, Bu apa kabar? Di say hello kan gitu loh. Ya, lalu Bapak dan Ibu untuk sukses di bisnis ini jangan lupa kita menggunakan alat bantu. Baca buku, lihat di situ berapa banyak buku yang sudah kita baca. Dari kuliah dulu ingat banget saya selalu baca namanya buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Oke, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu buku-buku bacaan. Mungkin pada saat zaman kuliah mereka nggak baca buku gitu. Mereka mungkin bacanya di kampus. Kalau saya enggak, ingat banget dulu. Personality Plus saya baca dari zamannya kuliah. Berpikir Berjiwa Besar David J. Stewart itu bacaan saya dari kuliah. Ya, jadi bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu juga bacaan dari kuliah. Jadi buku-buku ini adalah bacaan yang dulu dari sejak kuliah. Jadi bukan hanya diktat-diktat yang di kampus aja yang saya baca gitu. Dan ingat ya teman-teman, konsultasi jangan lupa ya. Lalu edifikasi itu yang terpenting ya. Pertemuan apa yang paling penting? Pertemuan yang tidak kita hadiri. Mungkin teman-teman udah tahu kan setiap Senin malam tuh kita ada namanya Zoom gitu loh. Udah. Jadi bagaimana kita mau mengajak grup kita datang ke Zoom? Orang kita sendiri aja nggak hadir gitu. Ini kan namanya duplikasi. Oke, bisa nggak nih acara-acara yang kita tunda di setiap Senin gitu loh. Kita harus hadir gitu, kita harus bawa pasukan. Jumat juga ada namanya training produk yang diadakan oleh kantor. Bisa nggak dari dulu kitanya sendiri dulu deh yang tertib gitu loh. Sebelum kita membuat tertib grup kita yang lain. Ya, jadi kitanya dulu gitu. Oh ya, malam ini ada acara ini. Dan jangan pernah berhenti untuk melanjutkan share-share kepada yang lain. Ya. Kemudian teman-teman zaman sekarang main network marketing itu gampang banget. Karena kita saat ini sosial media itu udah canggih. Kita punya Instagram, kita punya Facebook,
Kita punya WA status, ya kan? Kita punya TikTok. Nah, itu saya juga udah rajin tuh lihat TikToknya Pak Dewa. Ya, coba Bapak Ibu lihat TikToknya saya Mugi Zainal. Itu rajin kan? Tapi memang sih nggak semuanya Greenwood, biar orang juga nggak bosen ya. Kadang-kadang juga ada yang lain, misalnya saya lagi syuting di TV, atau misalnya ada kata motivasi gitu kan. Tapi pernah nggak ngelihat media sosial saya lebay-lebay? Kita nggak perlu curhat kan di media sosial, misalnya, aduh lagi suntuk ngapain coba cerita begituan di medsos gitu kan. Bagi saya, media sosial saya semuanya adalah bahan promosi. Karena itulah tempat yang paling strategis, paling mudah, dan kita bisa menggapai seluruh dunia. Bapak Ibu, jujur ya, berapa persen jaringan saya hasil dari media sosial? Saya sering banget tuh nge-share, kadang-kadang nge-share testimoni, nge-share demo produk gitu kan, nge-share banyak hal. Dan kadang-kadang ada juga orang join karena saya nge-share, wah 30 mobil gitu. Itu bukan sombong, tapi memancing orang untuk mau join. Dan betul, di inbox saya rata-rata nanya, Bu Mugi, bagaimana cara minum itu? Saya mau dong. Bu Mugi, ayah saya diabetes. Bu Mugi, gimana caranya? Saya juga pengen dapat mobil. Dan akhirnya terjadilah kita pakai WA, lalu kita teleponan dan mereka join. Ya, jadi gunakan media sosial, gunakan alat bantu. Ya, karena alat bantu itu akan membuat kita semakin mudah. Sama kita naik pesawat itu alat bantu. Dibanding kita nggak pakai alat bantu, misalnya pakai apa? Mobil akan lebih lama. Nyampe sih, tapi lebih lama. Apalagi nggak pakai, mungkin nggak bakal nyampe. Ya, mungkin udah kecapean. Ya, oke teman-teman sekalian, pilihan Anda sudah tepat bergabung bersama kita di Greenwood dan J1 System. Ya, jangan pernah menyerah, terus jalankan bisnis ini dan percaya bahwa Anda juga bisa. Kalau hari ini Bapak Ibu tadi nonton saya kan, nonton Pak Dewa, terima reward. Yakinkan suatu saat Anda akan ditonton oleh banyak orang semua. Saya mencintai Anda semuanya. Selamat malam. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.